semuanya, ketemu lagi sama gue di Saputra Kori Official. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap di rumah aja ya. Pada video kali ini gue bakal ngebahas tentang kisah-kisah menyeramkan mengenai boneka-boneka yang ada di dunia. Baik, tanpa berpanjang lebar, langsung aja kita masuk ke kisah yang pertama. Tapi sebelum itu kalian jangan sampai lupa buat tekan tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya. Dan kalau misalnya kalian suka sama video ini, kalian bisa langsung tekan tombol like, komen di video ini, dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke? Kisah yang pertama. Kisah ini berasal dari seorang pengguna akun Facebook bernama Nadi Otman. Dia membagikan pengalaman horornya di akun Facebooknya. Dia mengaku mendapatkan boneka rias secara gratis setelah dia membeli barang di online shop. Karena gratis, tentu saja dia akan menerimanya dengan senang hati. Ya iyalah, barang gratis gue juga mau. Namun, sejak memiliki boneka tersebut, kejadian janggal mulai terjadi di rumahnya. Dia sering mengalami mimpi buruk dan sering merasa diikuti oleh seseorang atau diikuti oleh sesuatu di belakangnya. Mertuanya juga merasakan adanya kejanggalan di rumahnya semenjak boneka itu masuk ke dalam rumah dia. Apalagi yang pertama kali menerima boneka itu adalah mertuanya sendiri yang menerima paket boneka tersebut dan barang yang ia beli di online shop. Pada pukul 1 pagi, ibu mertuanya menghubungi wanita asal Singapura ini dan memintanya untuk mengembalikan semua barang-barang yang ia beli di online shop. Karena udah sangat meresahkan, bun. Sejak kedatangan boneka rias misterius itu, ibu mertuanya merasa ada aura-aura yang selalu mengawasi rumahnya. Jadi dia tuh kayak ngerasa rumahnya tuh diawasin sama orang, tapi dia nggak tahu orangnya siapa. Pernah suatu ketika waktu ibu mertuanya ini hanya sendirian di rumah, dia sedang menonton televisi dan dia mendengar ada suara gaduh yang berasal dari tempat boneka ini disimpan. Wow, pengakuan ini membuat Nadi merinding berat mendengar cerita dari ibu mertuanya. Dia pun berdoa kepada Tuhan agar selalu dalam lindungannya dan tidak diganggu oleh makhluk jenis apapun. Kini Nadi yang menerima boneka itu dari online shop telah membuang boneka itu ke tong sampah dan berharap tidak akan terjadi kejanggalan lagi di rumahnya semenjak ia membuang boneka itu. Kisah yang kedua. Nah, kisah yang kedua ini adalah kisah hantu boneka Uci di Bandung. Nah, buat kalian semua yang ada di Bandung, kalian pasti udah tahu cerita ini karena katanya cerita ini sudah legendaris banget di Bandung. Selain terkenal dengan julukan kota mode, ternyata Bandung juga masih menyimpan banyak sekali cerita-cerita misterius yang tentunya sangat menyeramkan untuk kita dengarkan. Nah, salah satu urban legend kisah menyeramkan yang ada di Bandung, kisah hantu boneka Uci Bandung. Hantu boneka Uci Bandung ini dikatakan sering meneror warga-warga Bandung, terutama di ruas Jalan Siliwangi. Tapi mungkin bagi warga Bandung cerita ini sudah sangat familiar. Nah, cerita ini dimulai pada tahun 1980-an, di mana ada seorang anak perempuan bernama Uci yang umurnya sekitar 2 tahunan. Dia itu punya boneka dan pada suatu hari dia mengunjungi sebuah tempat makan bersama keluarganya. Dan pada saat itu ayahnya sudah memarkirkan mobil. Lalu pada saat mereka hendak menyeberang jalan bersama satu keluarganya termasuk Uci dan juga bonekanya, tiba-tiba ada mobil dengan kecepatan yang sangat tinggi yang ngebut dari arah Cimbuluit sehingga terjadi sebuah kecelakaan yang sangat mencekam yang membuat Uci itu terpental ke sebuah pohonan yang ada di tempat kejadian itu. Wow, bisa ngebayang nggak sih gimana keras tabrakannya sampai anak kecil kepental gitu? Nih, yang bawa mobil nih kurang ajar nih. Kalau misalnya mau bawa mobil tuh hati-hati aja, nggak usah cepet-cepetan kayak orang kebelat mau melahirkan aja nih bawa mobil nih. Tapi di sini keluarganya pun tewas sedangkan Uci masih bisa diselamatkan. Uci yang telah selamat itu akhirnya dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit dia terus mempertanyakan tentang bonekanya. Sedih karena kehilangan keluarga? No, sedih karena kehilangan boneka. Yes. Mendengar hal itu maka banyak orang yang membantu Uci untuk mencari boneka di tempat kejadian tersebut. Tapi setelah berhari-hari mencari, tetap saja warga tidak ada yang bisa mendapatkan boneka yang dimaksud oleh Uci tersebut, hingga akhirnya Uci menghembuskan nafas terakhirnya. Boneka itu juga masih belum ditemukan. Sejak kepergian Uci itu, cerita mulai tersebar dan pengakuan orang-orang yang melewati jalan itu pada malam hari kerap kali melihat anak perempuan sedang bermain di pinggir jalan dengan membawa boneka. Itu udah pasti Uci tuh. Terkadang terlihat sedang duduk di atas pohon sambil membawa boneka. Anjir, kecil-kecil udah pinter manjat ya. Banyak warga yang berpendapat bahwa Uci hanya ingin menyapa dan tidak bermaksud mengganggu pengendara yang lewat. Uci melakukan hal ini bermaksud supaya para pengendara yang lewat jalan itu tidak ngebut-ngebutan seperti kejadian yang pernah ia alami hingga menewaskan keluarganya dan juga dirinya. Beberapa kasus kecelakaan juga terjadi. Beberapa kasus kecelakaan juga terjadi di tempat ini. Begitu juga dengan kendaraan yang mogok, sering disangkut pautkan dengan tragedi yang pernah terjadi dan menimpa keluarga Uci. Wow.
Kisah yang ketiga. Nah, kisah yang ketiga ini bisa dibilang tidak terlalu seram, tidak terlalu menyeramkan. Itu dikarenakan dalam kisah ini tuh dia malah menemukan kawan hantunya semenjak bermain boneka ini. Apalagi kalau bukan boneka jelangkung. Perkenalan dia dengan kawan hantunya berawal dari bermain jelangkung bersama teman-temannya di kamar asramanya. Mohon maaf Neng, biasanya kalau cewek tuh main Barbie, boneka-boneka nih ngapain boneka jelangkung yang dimainin? Ah, kurang kerjaan. Sekedar informasi, satu ruangan besar itu terdiri dari beberapa bilik kamar putri. Jadi ini tuh kayak asrama khusus putri gitu. Dan bilik tersebut hanya ditutup oleh tirai saja, serta di setiap sudutnya dijaga oleh para suster yang bertugas. Mohon maaf nih, asrama apa rumah sakit nih. Meski tidak mengetahui secara jelas cara permainannya dan cara melakukan ritual jelangkung ini, mereka tetap melaksanakannya dan melakukannya dengan cara asal-asalan. Namun sosok hantu tersebut ternyata tetap datang dan merasuki tubuh dari media jelangkung tersebut. Jadi mereka ini main jelangkung, tapi mereka nggak tahu cara mainnya gimana, tapi tetap main. Pinter banget kan? Pegangan boneka jelangkung yang telah dipersiapkan itu pun mendadak menjadi berat. Dia dan teman-temannya pun mulai merasakan takut dengan permainannya itu. Setelah beberapa menit, dia pun memberanikan diri untuk menanyakan identitas hantu tersebut. Berani banget sih ya. Dan hantu tersebut pun mulai menjawab satu persatu dari pertanyaan yang telah ditanyakan oleh dia dan teman-temannya. Hantu itu mengatakan bahwa yang masuk ke boneka jelangkung itu adalah seorang tentara Belanda yang sudah berpuluh-puluh tahun mendiami tempat tersebut. Mengetahui identitas hantu itu, dia dan teman-temannya pun tidak merasa asing lagi karena mereka sudah mengetahui bahwa asrama yang mereka tempati itu merupakan salah satu bangunan tua yang terletak di pusat kota Jakarta. Dan bangunan yang mereka tempati itu sudah terkenal sekali dengan cerita-cerita mistisnya mengenai hantu-hantu Belanda. Karena emang tempat itu tuh kayak tempat bekas kolonial Belanda gitu. Yang membuat dia terkejut adalah saat sang hantu menyebut tempat ia berasal, ternyata hantu tentara Belanda tersebut mendiami kamar asramanya dia yang terletak pada bagian sudut ruangan. Usai permainan itu, dia pun jadi ketakutan untuk masuk ke kamarnya sendiri. Kan siapa suruh, sosok berani lu main jelangkung. Bahkan selama 3 hari ia pun memutuskan untuk tinggal di kamar temannya karena ketakutan. Tinggal di kamar sahabatnya membuat ruang gerak dia sangat terbatas. Mengingat satu kamar hanya bisa menampung ranjang, satu lemari besi dan satu meja serta kursi untuk belajar. Terlebih lagi dia pun harus kucing-kucingan dengan suster pengawas yang bisa kapan saja memergokinya. Emang lu suka ngapain sampai dipergokin suster begitu? Pada hari keempat dia pun akhirnya menyerah dan memberanikan diri untuk kembali tinggal di kamarnya sendiri. Dia pun sengaja membeli bunga sebagai hadiah kepada hantu tentara Belanda tersebut. Lu mau ngasih hadiah apa mau nembak nih? Kala itu dia pun meminta agar sosok tersebut tidak menjahilinya, baik dengan wujud maupun gangguan lainnya. Hari pun terus berganti dan benar saja, kehidupan dia bisa berlangsung dengan normal tanpa ada gangguan dari hantu tersebut. Pernah pada suatu ketika dia telat untuk mandi pagi sebelum berangkat sekolah karena ia tidak kebagian air dan waktu yang cukup untuk membersihkan diri karena kesiangan bangun. Dia yang kesal pun seakan-akan berkeluh kesah dalam diri sendiri di kamarnya yang berhantu itu. Dia akhirnya memberanikan diri untuk berbicara dengan sosok hantu yang ada di kamarnya. Kan macem-macem nih, emang macem-macem nih orang nih. Sambil setengah bercanda, dia pun meminta kepada hantu tentara Belanda itu untuk dibangunkan setiap pagi. Lu gak punya pacar sampai hantu lu suruh bangunin agar tidak kehabisan air saat mengantri mandi pagi. Benar saja, keesokan harinya pada pukul 4 pagi, dia mengalami hal mengejutkan yang tidak terbayangkan dan tidak disangka-sangka oleh dirinya. Pergelangan kaki dia seperti ada yang menggenggam namun rasanya sangat dingin. Siapa lagi tuh kalau bukan tentara Belanda itu? Hal itu pun membuat dia terbangun dan hal itu terjadi tepat jam 4 pagi sehingga membuat dia tidak terlambat sekolah dan mendapat antrian paling depan untuk mandi pagi. Dari situlah hubungan pertemanan dia dengan hantu Belanda berlanjut. Wow, baik juga nih hantu nih. Kisah yang keempat. Nah, kisah yang keempat ini berasal dari boneka Robert the Doll yang menghantui Amerika selama 100 tahun. Lama banget anjing. Robert the Doll adalah boneka yang tidak boleh disinggung dan diejek. Wow, jual mahal sekali boneka ini. Boneka ini sudah menghantui para pemiliknya dari tahun 1904. Pemilik pertamanya bernama Robert Eugene Otto yang mendapatkannya dari seorang yang konon suka melakukan ilmu hitam voodoo. Boneka ini pun diberi nama sama dengan dirinya, Robert the Doll. Dan selalu dibawanya kemanapun dia pergi. Kan kelihatan lu jomblo kan, boneka dibawa kemana-mana cari pacar ya. Boneka ini awalnya terlihat lebih menyeramkan karena memiliki make up bagaikan badut dan rambut yang berdiri seperti rambut manusia asli. Udah tahu bentukan boneka kayak begitu masih aja dipeliharaan. Lalu mulailah muncul teror-teror dan keanehan di rumah Robert ini. Keanehan-keanehan itu seperti barang-barang milik Robert Eugene yang hancur, dan Eugene juga sering menjerit ketakutan dan selalu mengatakan Robert the Doll yang melakukannya. Keanehan dan teror tersebut terus berlanjut sampai Eugene beranjak dewasa. Ya ampun, kuat banget dari kecil sampai dewasa diteror setan. Bahkan istri Eugene meninggal
dalam kondisi yang tidak wajar. Astaga, udah sampai kayak begitu, kenapa kagak lu buang aja itu boneka? Jadi istrinya itu sebelumnya sempat kena teror gitu dari bonekanya ini, bahkan sampai masuk rumah sakit dan akhirnya meninggal secara mengenaskan atau tidak wajar. Oh my god. Dan pada akhirnya boneka Robert the Doll ini dipindahkan ke Museum Eugene. Dan pemiliknya yaitu si Robert Eugene ini meninggal dunia pada tahun 1976. Namun tempat di mana Robert the Doll berada terus mengalami kejadian-kejadian aneh seperti suara langkah kaki maupun kerusakan tanpa sebab pada ruangan dan barang-barang di sekitarnya. Berarti ini boneka pecicilan, nggak bisa diem nih. Keanehannya semakin bertambah ketika rumah tempat boneka ini tinggal berganti pemilik, dimana dikabarkan bahwa boneka ini menyerang orang dan bisa mengunci mereka di dalam ruangan di mana boneka ini disimpan. Dan akhirnya karena tidak tahan, pemilik rumah terakhir ini mengirim boneka tersebut ke museum yang ada di Florida. Sampai sekarang boneka tersebut masih berada di sana, dan menurut pegawai museum, boneka ini memang memiliki arwah yang tersembunyi. Menurut mereka, boneka ini memiliki perasaan. Dia itu bisa marah dan bisa tersinggung. Dan apabila dia sudah marah dan tersinggung, dia akan membuat orang lain mengalami hal yang sangat buruk di dalam hidupnya. Dan for your info, buat kalian semua, misalnya kalian mau berkunjung nih ke museumnya tempat Robert Doll ini berada, kalau misalnya kalian mau foto boneka ini, kalian harus minta izin dulu sama The Robertnya. Kalau misalnya kalian nggak mau minta izin, maka tanggung sendiri resikonya. Karena pernah ada turis yang datang ke sana dan memotret boneka itu tanpa seizin dari Robert the Doll. Dan akhirnya kamera yang ia gunakan untuk memotret itu pun rusak. Bahkan ada seorang pengunjung yang mengejek penampilan Robert, dan tak lama kemudian orang tersebut mengalami kecelakaan motor. Dan satu hal lagi, Robert the Doll adalah boneka yang menginspirasi film Child's Play yang bercerita tentang boneka bernama Chucky yang merupakan boneka pembunuh. Oh, jadi Chucky ini terinspirasi dari boneka Robert the Doll ini. Mantap. Kisah yang kelima, sekaligus jadi kisah yang terakhir mengenai kisah boneka menyeramkan. Yang terakhir ini ada boneka pupa. Dalam bahasa Latin, pupa itu diartikan sebagai boneka. Nah, pupa ini telah ada bersama pemiliknya sejak tahun 1920. Sang pemilik percaya bahwa pupa adalah teman terbaik baginya. Hah? Lu kekurangan temen di komplek rumah lu? Sini main sama gue, jangan sama boneka, astaga. Udah boneka berhantu lagi lu ajak main. Kebersamaan mereka terjalin sampai kematian pemiliknya. Sayangnya sejak kematian pemiliknya, pupa mulai bertingkah mengerikan. Wow. Beberapa laporan mengatakan bahwa pupa ini suka menulis "hate pupa" di atas sebuah kaca yang berembun. Selain itu, boneka ini juga sering bergerak dari satu tempat ke tempat yang lainnya untuk menakut-nakuti pemilik barunya. Ada juga ya orang mau ngerawat boneka gini, aduh kalau gue enggak deh ya, enggak deh, mending gue main bekel daripada main boneka, serius. Bahkan seorang pemilik yang sempat memiliki pupa mencoba merekam kejadian mistis pupa, namun wujud dari boneka itu ditutupi lapisan putih sambil berkata "not pupa" atau bukan pupa. Wow. Oke guys, mungkin segitu aja dulu video gue kali ini tentang kisah-kisah horor 5 boneka menyeramkan yang ada di dunia. Dan buat kalian yang mau menyampaikan kritik, saran, ataupun pendapatnya dan juga ide-ide konten, itu bisa banget kalian langsung komen di bawah di kolom komentar, atau kalian bisa langsung DM di Instagram @saputrakori_. Oh ya guys, kalian juga jangan sampai lupa buat tekan tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya, karena subscribe itu gratis. Gue nggak bakal minta uang kas sama kalian kalau misalnya kalian mau subscribe gue, oke? Dan kalau misalnya kalian suka sama video ini, kalian bisa langsung tekan tombol like-nya, share video ini ke teman-teman kalian, dan komen di video ini. So guys, mungkin segitu aja dulu dari gue. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!